Saya Siti Nur Afifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 UMP akan menjelaskan tentang pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Pengertian TARL. TARL atau Teaching at the Right Level adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tingkat pemahaman peserta didik dan capaian peserta didik, bukan pada usia ataupun kelasnya. Strategi pendekatan TARL pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat kemampuan dan capaian peserta didik yang beragam dalam satu kelas. Materi yang diberikan pun dibuat beragam menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik. Tujuan pendekatan TARL. Pertama, membantu peserta didik memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. 2. Memberikan pembelajaran yang lebih optimal dan efektif. 3. Memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik merupakan seluruh kelakuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karakteristik ini mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan kognitif, gaya belajar, kecerdasan emosional, keberagaman budaya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik sangat penting dipahami oleh guru karena menjadi acuan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan optimal. Selanjutnya, tahap pembelajaran dengan pendekatan TARL. Beberapa tahapan pembelajaran dengan pendekatan TARL yaitu: pertama, guru mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kedua, guru menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen dengan menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan peserta didik. 3. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen sesuai tingkat kemampuan atau capaian peserta didik secara berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dalam pendekatan TARL. Pembelajaran berdiferensiasi dalam pendekatan TARL dilakukan agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 strategi, diantaranya yang pertama, diferensiasi konten, merupakan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. 2. Diferensiasi proses, merupakan proses yang menekankan pada peserta didik dalam memahami apa yang telah dipelajari saat guru melakukan proses pembelajaran. 3. Diferensiasi produk, merupakan hasil akhir yang dihasilkan oleh peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, keterkaitan pendekatan TARL dengan karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajaran, perlu adanya pendekatan yang mampu mengoptimalkan keberagaman peserta didik agar pembelajaran lebih adil dan merata, yaitu salah satu caranya dengan pendekatan TARL. Dengan pendekatan TARL, guru dapat merancang dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang harapannya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan TARL dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Misal, guru memberikan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Keterkaitan pendekatan TARL dengan mata kuliah lainnya. Materi ini berkaitan dengan materi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu pada topik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
di mana pada topik tersebut membahas strategi pembelajaran yang salah satunya yaitu pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Kemudian, keterkaitan berikutnya yaitu pada materi kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada topik teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi dan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada topik tersebut membahas terkait karakteristik peserta didik dan penerapan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.